Pak Marwat, ini section terakhir Pak. Berarti bicara Ya. soal pribadinya Bapak Biografinya, ya. CV. Semacam CV Ya. begitu ya. Ya. Lahir di mana, tanggal berapa, dan kemudian Oh, bersekolah. saya lahir tanggal 10 Desember Oh, tahun selamat ulang tahun. 67. Jadi hak asasi manusia, hari hak asasi Oh, manusia. Pas ya. ya. Oh ya Jadi, ya. cocok lah itu. Di Iya. mana? Di Siborong-Borong. Iya. Iya. Bersekolah sampai SMA di sana Pak? Bagaimana? Sampai SMA saya di Siborong-Borong. Saya diterima tanpa testing di ITB. Karena pinter. Nih. Bukan. Apa ya? Abang saya yang pertama memang di ITB. Ya, karena kita nggak ada duitnya, mana tahulah kita mana yang bagus. Yang terkenal dulu USU. Ya kita kalau masuk USU lebih hebat daripada masuk ITB. Lebih hebat masuk USU daripada ITB. Kalau yang kita tahu dulu kan, kita cita-citanya masuk USU. Tapi karena kita nggak punya duit, karena abang kita udah di Bandung di ITB, supaya bisa satu kos, ya kita pilih ITB. Ya diterima supaya hemat, bukan karena hebat. Gitu. Jurusan apa ya Pak? Farmasi. Oh, Kenapa farmasi? Saya sebenarnya dikasih pilihan 2, teknik kimia sama farmasi. Lalu saya tanya abang saya, Bang Parsauran, ya kan yang dosen Undip kan, Bang ini ada 2 pilihan. Mana yang saya pilih? Pilihlah teknik kimia yang pertama, farmasi yang kedua. Lalu teknik kimia untuk apa? Ya itulah industri kimia, ya kan, petrokimia dan lain-lain. Kalau farmasi bikin obat, wah langsung saya pilih, saya balik, nggak saya kasih tahu, ya kan? Ya ini nyembuhin orang bikin obat, ngapain saya pilih yang bikin apa bahan-bahan kimia, petrokimia kan? Saya balik, jadi pilihan pertama farmasi, pilihan kedua teknik kimia. Baru sambil kuliah saya di ITB. Saya ambil UT, ya kan, ekonomi studi pembangunan. Gitu. Berarti double degree ya Pak dapatnya? Enggak, saya biasanya kan saya ambil untuk belajar aja semampu uang saya dan waktu saya. Sama juga setelah saya tamat ITB sama Visipol UKI kan. Jadi saya ada waktu, ya saya sekolah gitu. Sampai tamat enggak? Enggak, 2 tahun aja. UT juga 2 tahun, tapi dasar-dasarnya. Iya. Tapi saya belajar terus. Tamat ITB kemana Pak? Bekerja tadi ya Pak dengan Pak Midian. Bekerja dengan Pak Midian itu. Setelah itu kantornya saya bikin. Di mana pabriknya itu? Pabriknya di Ciracas itu, Jalan Masjid. Iya. Jadi saya kerja di sana dari tahun 92 sampai 98. Satu ruangan dengan Pak Midian. Masih sempat dengan Poltak? Masih ya, memang direktur saya Pak Polta kan, anaknya itu. Iya. Setelah dari pabrik Pak Midian kemana Pak? Setelah itu? Langsung bikin usaha sendiri. Oke. Di bidang? Jadi ini menarik coba. Jadi saya kan mulainya kan dari nol ya. Saya hanya modal duit 500.000 ya tahun 95. Ini memang jadi ya. Saya udah kerja di Pak Midian, ya saya lihat dunia usaha itu kan menarik. Saya mulai dari ya CV ya kan, dengan modal 500.000 saya supply pertama sekali ke Panasonic waktu itu. Selotip. Ya, waktu itu masih baut ya. Baut, Projection Nut namanya itu, saya supply ke Panasonic, lalu berkembang ke Solatip, lalu saya menjadi distributornya perusahaan Amerika, Jerman, ya 3M, Tesa, Takonik Amerika, ada beberapa tape, ya kan. Lalu kemudian tahun 2010 saya bikin pabrik sendiri, ya kan, dengan R&D sendiri. Jadi kerjasama dengan banyak negara di beberapa negara, jadi produk kita cukup banyak, ribuan jenis dengan SKU-nya puluhan ribu, ya kan. Jadi itu pengembangan R&D oleh anak bangsa ya teman-teman sendiri. Jadi kita ya supply ke banyak perusahaan-perusahaan elektronik, otomotif, ya kan. Ya. Itu yang dikembangkan produk selotip tadi ya Pak, yang banyak. Jadi kalau dibuka itu bisa dibuka di stmorita.com.
Nanti dibuka aja stemorita.com, itu salah satunya. Lalu kita juga kembangkan di dunia farmasi, di dunia digital, ya kan. Dulu saya punya tambang, tapi karena saya memang sudah lihat dunianya tidak pas, saya tutup itu kan. Tambang apa tuh? Ya nikel kan. Ya. Nikel ya. Setelah saya nego dengan beberapa negara, ini ya tidak ada green mining ternyata di sini kan. Udahlah daripada nanti hati saya saya nggak cocok, ya kan. Orang saya pikir lingkungan hidup kok, jadi nggak matching lah. Ya udah kita cari. Kalau energi terbarukan tidak tertarik Pak masuk? Saya dulu kalau kenal BYD itu ya perusahaan terbesar di Cina ya, satu kantor saya di Mecha Tower untuk energi terbarukan. Saya perkenalkan itu dulu ke PLN ya kan, ya untuk hibrid solar cell itu semua. Itu jadi tidak diteruskan Pak? Perkembangan Indonesia belum cukup berkembang. Itu kan political will itu kan untuk energi terbarukan karena itu masih mahal. Iya, untuk untuk waktu yang itu singkat itu mahal, tapi kalau dihitung dengan lifetime yang lama itu murah. Ya kan? Jadi ke depan memang energi terbarukan itu akan semakin murah kan, karena orang meninggalkan energi fosil kan. Iya, betul. Itu untuk untuk kelestarian lingkungan hidup kan, karena visi dunia adalah lingkungan hidup. Jadi Indonesia harus mengedepankan memang pelestarian lingkungan hidup. Jadi pembangunan itu rohnya harus didahulukan adalah pelestarian lingkungan hidup, bukan growth ekonomi, bukan infrastruktur. Infrastruktur itu kan supportingnya itu kan, bukan rohnya. Itu hanya tools lah. Kalau kita hidup itu hanya perkakas. Ya, jadi kalau orang mengutamakan perkakas, dia akan kehilangan roh untuk menikmati alam semesta itu, hidup itu. Itu boleh-boleh aja, tapi itu kan ya sesuai dengan kebutuhannya. Infrastrukturnya satu, bikinlah satu, nggak usah 5, 4 jadi beban kan, ngapain kan? Lingkungan hidupnya itu jauh lebih penting. Kalau menurut saya yang melihat banyak negara sejahtera, indeks kebahagiaannya itu tinggi karena kan lingkungan hidup. Iya. Skandinavia. Skandinavia itu kan indeks kebahagiaannya itu tinggi karena memang bersama alam itu mereka menyatu dan hidup dengan damai sejahtera. Ya, jadi dia semenjak dia mulai keluar dari pintu rumahnya, dia sudah menikmati alam yang indah dan udara yang bersih dan air yang bersih. Ya, dan infrastruktur yang tertata rapi dengan karakter-karakter manusia yang diatur oleh hukum yang baik. Ya, hukum menjadi sokoguru. Bagaimana di kawasan Danau Toba desain pembangunannya ya begitu. Dia keluar dari rumah, masuk ke rumah, dia akan melewati batas ruang dan waktu, di mana ruang dan waktu itu menjadi sahabatnya. Ya, jadi menjadi temannya menghabiskan waktu, menghabiskan aktivitinya dengan penuh sukacita. Tapi kalau sudah didatangkan pendekatan-pendekatan material, ya kan, dengan menabrak kebahagiaan orang lain, pada akhirnya indeks kebahagiaan dan indeks gininya pasti rusak. Ya. Yang tinggi itu indeks stresnya. Yang tinggi indeks stresnya, lalu indeks kematiannya kan, usia hidupnya menjadi rendah. Kasihan kalau itu terjadi di kawasan Danau Toba. Ya. Lantas berkeluarga sejak kapan, dengan siapa? Anak berapa? Istri saya Asmin Simanjuntak. Ya, kami menikah tahun 2001. Anak kami ada 3, Eliezer Nathanaelsian, Morita Uli Glorisian, Teofani Santanaulisian. Usianya itu beda-beda 1 tahun. Yang paling besar itu Eliezer Nathanaelsian, itu usia 18 tahun kemarin ulang tahunnya, tanggal 7 Februari.
Iya, jadi Sudah yang kuliah dia? belum, masih Oh, kelas 3 SMA ya? SMA. Ya, ya. Lalu yang kedua itu adiknya beda 1 tahun, lalu yang bungsu Santa itu beda 1 tahun. Jadi kalau perusahaan kita Saint Morita sebenarnya dari nama mereka. Jadi bukan Oh. Saint Morita tapi Oh. Santa Morita. Jadi Hmm. nama itu apa namanya ya enak bagi banyak orang karena Saint itu bagi Eropa welcome. Morita itu artinya tanah kesuburan, itu bagi orang Jepang itu sangat familiar karena founder dari Sony itu kan Morita. Ya, Yoki Morita. Ya, dan dia menjadi bapak elektroniknya Jepang. Dan kita bergerak di dunia otomotif elektronik juga. Jadi namanya Saint Morita itu menjadi cocok sekali. Jadi itu jarang orang bilang itu perusahaan Indonesia. Pikirnya kan kalau di luar sana kan perusahaan Jepang. MA ya. Spellingnya Saint Morita. ST Morita. ST ya, Oh, ST ST, Morita. oh, Oke. stmorita.com. .com ya. Ya, kalau perusahaannya ST Morita Pharma, ST Morita Industri itu. Iya. Baik Pak. Pak Marwab, kita sudah bercakap hampir 2 jam ya. Tidak terasa. Seru. Nggak terasa ya. Iya. Jadi kita Iya. akhiri dulu untuk sesi yang ini. Pasti namanya Iya. kita akan terus stay in touch gitu ya Pak ya. Ya, Sama terima untuk- kasih untuk apanya ini liputannya karena Iya, ini menjadi liputan menarik juga bagi saya. Ada catatan-catatan perjalanan di PDT, ya kan? Ya, mudah-mudahan banyak orang belajar dari percakapan ini. Mudah-mudahan Pak. Iya. Nanti hasil interviewnya akan kita videokan, Ya, lalu dikirim sebagai tanda mata lah. Kalau ada oke. yang muat. Iya, sip. Baik Pak. Dan Mantap. kami akan merapat kembali ke YPDT yang hebat itu. Iya, kalau Kita iya. bermitra. Terima kasih. Kalau ada apa namanya berita atau event bisa di-share ke kita ya Pak supaya Nanti kita akan saya share sama Ya, Abang dan kita- sukses juga untuk Abang. Saya kagum. Jadi yang yang menyiapkan, yang mengedit kata sambutan saya pertama itu Bang Hasudungan. Weh. Ya, jadi Saya baga- kagum sama Amalai ini. Iya. Sejati, nggak banyak Iya, cakap tapi bekerja keras. Iya. iya. Dan ada yang Jadi mengatakan saya orang senang gila sekali. karena mengeluarkan uang banyak-banyak untuk kegiatan yang sudah Yang tidak mencari untung. menguntungkan Iya. pribadi. Iya. Orang Iya. Batak Banyak memang bertanya ini. Iya. Ya ngapain katanya, ya kan? Ya saya bilang namanya persembahan kok kau tanya ngapain kan? Itu kan namanya Iya. persembahan kan enggak susah itu kan. Iya, Ya, sehat selalu terus ya Pak. ditanya, emang Marwab mau jadi apa? Saya mau tidak jadi apa-apa. Iya, oke. Siap. Sehat terus Wala sampai telai, ketemu wala tegura. lagi. Iya. Salam tuh itu. Ya. Iya. Sebere. Ya, oras dah lah ya. Ya, Oras, terima oras, kasih banyak. Salam-salam. Yuk. Iya. Baik, selamat malam.